Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri dan pencari kebenaran, selamat datang di channel ini, tempat kita menelusuri jejak spiritual Nusantara, kisah-kisah ramalan leluhur, dan rahasia kebatinan yang penuh makna. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan penuh teka-teki. Benarkah Satrio Piningit memiliki energi pelindung 7 lapis? Atau hanya sebuah legenda yang hidup di antara masyarakat Jawa? Kisah ini bukan sekadar dongeng, tapi juga cerminan dari nilai-nilai spiritual, kesabaran, dan kekuatan jiwa manusia. Namun ingat, semua yang kita bahas adalah ramalan dan legenda, bukan untuk dipercaya secara mutlak, melainkan untuk diambil hikmah dan sisi positifnya. Sebelum kita mulai perjalanan spiritual ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah penuh misteri, makna, dan kebijaksanaan lainnya dari channel ini. Mari kita buka mata hati, dan bersama-sama menyelami makna terdalam dari energi pelindung 7 lapis Sang Satrio Piningit. Konon, di masa lalu, para leluhur Jawa percaya bahwa setiap zaman memiliki penjaga gaibnya. Mereka menyebutnya Satrio Piningit, sosok tersembunyi yang konon akan muncul ketika dunia berada di ambang kehancuran moral dan ketimpangan yang luar biasa. Namun di balik semua kisah tentang kebijaksanaan dan kekuatan spiritualnya, ada satu bagian yang paling misterius dan jarang dibahas, energi pelindung 7 lapis yang menyelimutinya. Lalu muncul pertanyaan besar yang hingga kini masih jadi perdebatan. Apakah benar ada sosok Satrio Piningit dengan energi pelindung 7 lapis itu? Atau semuanya hanya mitos yang dilahirkan dari kehausan manusia akan harapan? Menurut naskah-naskah tua dan ramalan para pujangga seperti Jayabaya, Sastrawibawa, dan Sabdopalon, Satrio Piningit bukan sekadar manusia biasa. Ia disebut sebagai sosok yang terjaga oleh 7 lapis cahaya, di mana setiap lapis bukan hanya perlindungan dari dunia gaib, tapi juga simbol penyucian batin tertinggi. Lapisan pertama melindungi dari nafsu dunia, lapisan kedua dari tipu daya manusia, lapisan ketiga dari racun batin, lapisan keempat dari sihir dan fitnah, lapisan kelima dari kesombongan kekuasaan, lapisan keenam dari pengkhianatan, dan lapisan ketujuh dari keputusasaan, musuh terbesar seorang pembawa cahaya. Namun, para spiritualis berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa energi 7 lapis hanyalah kiasan dari 7 tingkat kesadaran manusia, bukan perisai gaib secara harfiah. Mereka percaya bahwa Satrio Piningit adalah simbol bagi siapa saja yang berhasil melewati 7 ujian besar kehidupan, hingga jiwanya mencapai kesempurnaan. Sementara di sisi lain, ada pula kelompok mistikus yang meyakini keberadaannya secara nyata. Mereka menyebut telah melihat tanda-tandanya. Munculnya sosok yang hidup sederhana tapi memancarkan aura luar biasa, seolah dilindungi oleh kekuatan tak kasat mata. Dalam pandangan mereka, energi 7 lapis itu nyata, seperti medan cahaya spiritual yang menolak segala niat jahat. Dan disinilah pertanyaan pertama menggema dalam batin banyak orang. Apakah energi pelindung 7 lapis ini hanyalah simbol kesucian batin? Atau benar-benar perisai gaib yang menyelubungi Satrio Piningit dari segala bentuk kejahatan dunia? Misteri ini tidak pernah benar-benar terjawab. Tapi bagi mereka yang hidup dengan keyakinan, segala sesuatu yang tak terlihat bukan berarti tak ada. Seperti udara, energi spiritual dipercaya hadir hanya untuk mereka yang mampu merasakannya. Dan konon malam-malam tertentu di tanah Jawa, beberapa orang sakti melihat cahaya 7 warna melingkar di puncak gunung sunyi, diakini sebagai pertanda bahwa Sang Satrio tengah bersemedi, dijaga oleh lapisan cahaya yang tak bisa ditembus manusia biasa. Apakah itu nyata? Atau hanya bayangan keyakinan yang terbentuk dari harapan akan datangnya penyelamat bangsa? Dalam ajaran kebatinan Jawa, cahaya bukan hanya berarti sinar yang tampak oleh mata, tetapi juga energi kesadaran yang menyelimuti jiwa manusia. Dan dalam konteks Satrio Piningit, 7 lapis cahaya itu diyakini sebagai 7 tingkat penyucian spiritual yang harus dilalui oleh seseorang sebelum ia benar-benar menjadi terpiningit, tersembunyi dari dunia, namun diterangi oleh langit. Lapis pertama disebut cahaya sadar diri, yaitu tahap ketika seseorang mulai menyadari bahwa hidup bukan sekadar mengejar dunia, tapi memahami makna dirinya sebagai makhluk yang diciptakan untuk memberi manfaat. Lapis kedua adalah cahaya kesabaran,
di mana ego mulai luluh, dan hati belajar menahan diri di tengah ketidakadilan. Lapis ketiga, cahaya keikhlasan, menjadikan seseorang berbuat tanpa pamrih, menolong tanpa mengharap balas. Lapis keempat, cahaya kebijaksanaan, memunculkan pandangan yang dalam, bukan sekadar melihat apa yang tampak, tapi memahami makna di baliknya. Lapis kelima, cahaya kasih semesta, adalah ketika hati tidak lagi membeda-bedakan manusia. Semua dianggap bagian dari rencana Tuhan. Lapis keenam, cahaya kebenaran, membuat seseorang berani menegakkan keadilan meski sendirian. Dan lapisan terakhir, cahaya ketuhanan, di mana diri dan ego lenyap. Yang tersisa hanyalah kehendak ilahi yang bekerja melalui tubuh manusia. Konon, Satrio Piningit telah melalui ketujuh lapisan itu. Ia bukan hanya terlindungi oleh kekuatan gaib, tapi oleh kesucian jiwanya sendiri. Karena dalam kepercayaan Jawa, kesucian yang sejati lebih kuat dari semua ilmu sakti. Namun, misteri ini menimbulkan pertanyaan yang menarik. Apakah mungkin energi tujuh lapis itu benar-benar ada di sekitar tubuh manusia? Beberapa spiritualis modern percaya bahwa konsep ini sejalan dengan lapisan aura manusia dalam ilmu metafisika. Mereka meyakini, manusia memiliki medan energi yang terdiri dari 7 lapisan aura, mulai dari fisik hingga spiritual tertinggi. Jika demikian, maka Satrio Piningit bukanlah dongeng. Ia hanyalah manusia yang telah mencapai frekuensi tertinggi dari kesadaran, hingga energinya memancarkan perlindungan alami dari segala keburukan. Namun bagi sebagian orang rasional, semua itu hanyalah simbol moralitas. Mereka berpendapat, Satrio Piningit tidak perlu punya aura 7 warna, karena cahaya sejatinya adalah perbuatan baik. Sebuah pandangan yang tak bisa disalahkan, sebab legenda selalu punya 2 sisi, keyakinan dan makna. Maka pertanyaannya tetap menggantung di udara. Apakah 7 lapis cahaya itu benar-benar melindungi Satrio Piningit dari dunia yang gelap? Ataukah hanya cara leluhur kita menggambarkan kesempurnaan budi pekerti? Yang jelas, semakin dalam seseorang menyelam ke dalam kesadarannya, semakin nyata ia merasakan bahwa perlindungan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari keteguhan jiwa yang bersinar dari dalam. Menurut para penutur tua, Satrio Piningit tidak dilahirkan sebagai tokoh sakti, melainkan ditempa oleh ujian yang luar biasa berat. Ia menjalani perjalanan batin yang disebut laku gaib, serangkaian pengendalian diri, penyucian jiwa, dan pertarungan batin yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Dalam setiap tahap penyucian, ia diuji dengan cobaan yang berhubungan langsung dengan 7 lapis energi pelindungnya. Lapis pertama, ujian duniawi, datang dalam bentuk kemiskinan, penolakan, dan penghinaan. Dunia menutup pintu, agar ia belajar bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari harta, tapi dari keteguhan hati. Lapis kedua, ujian kesabaran, datang ketika orang-orang yang ia bantu justru mengkhianatinya. Namun ia tak membalas, sebab ia tahu, dendam hanya mempertebal kegelapan batin. Lapis ketiga, ujian keikhlasan, adalah ketika ia kehilangan sesuatu yang sangat dicintainya. Dari situ ia belajar bahwa segala yang dimiliki hanyalah titipan. Lapis keempat, ujian kebijaksanaan, muncul ketika ia dihadapkan pada 2 pilihan benar yang sama-sama berat, antara menyelamatkan satu jiwa atau seluruh kaum. Lapis kelima, ujian kasih semesta, datang dalam bentuk godaan kekuasaan. Banyak yang mencoba menariknya untuk memimpin dengan janji-janji manis, namun ia menolak, sebab ia tahu belum waktunya. Lapis keenam, ujian kebenaran, membuatnya berdiri sendirian menghadapi fitnah dan tuduhan palsu. Tapi ia tetap diam, sebab ia percaya, kebenaran tidak butuh pembelaan, cukup ditunggu sampai waktu menampakkan dirinya. Dan lapis ketujuh, ujian ketuhanan, adalah saat ia kehilangan semua, nama, harta, bahkan harapan. Di sanalah ia menyerahkan seluruh kehendaknya pada Yang Maha Kuasa, dan saat itulah, lapisan terakhir pelindung itu terbentuk dengan sempurna. Dari luar, ia tampak seperti manusia biasa. Tapi dalam diamnya, ia memancarkan ketenangan yang tak bisa diganggu oleh kebencian atau sihir duniawi. Banyak orang sakti yang mencoba mengujinya, namun semuanya gagal menembus lapisan energinya.
Konon, orang-orang yang mendekati satrio dengan niat jahat akan merasa lemah, pusing, bahkan pingsan, seolah energi mereka terpantul balik oleh perisai tak kasat mata. Namun, di balik segala kekuatan itu, ia tetap hidup sederhana. Ia menolak disebut tokoh suci. Ia berkata, "Aku bukan yang paling kuat, hanya yang paling sabar menjalani luka tanpa membalas." Dan mungkin, disitulah rahasia sejati dari energi pelindung 7 lapis itu. Bukan dari mantra, bukan dari pusaka, tapi dari jiwa yang telah melewati semua penderitaan tanpa kehilangan kasih. Maka muncul pertanyaan berikutnya yang menggugah hati. Apakah setiap manusia juga bisa memiliki pelindung seperti Satrio Piningit, jika ia sanggup melewati 7 ujian batin itu? Menurut para penutur tua, Satrio Piningit tidak dilahirkan sebagai tokoh sakti, melainkan ditempa oleh ujian yang luar biasa berat. Ia menjalani perjalanan batin yang disebut laku gaib, serangkaian pengendalian diri, penyucian jiwa, dan pertarungan batin yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Dalam setiap tahap penyucian, ia diuji dengan cobaan yang berhubungan langsung dengan 7 lapis energi pelindungnya. Lapis pertama, ujian duniawi, datang dalam bentuk kemiskinan, penolakan, dan penghinaan. Dunia menutup pintu, agar ia belajar bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari harta, tapi dari keteguhan hati. Lapis kedua, ujian kesabaran, datang ketika orang-orang yang ia bantu justru mengkhianatinya. Namun ia tak membalas, sebab ia tahu, dendam hanya mempertebal kegelapan batin. Lapis ketiga, ujian keikhlasan, adalah ketika ia kehilangan sesuatu yang sangat dicintainya. Dari situ ia belajar bahwa segala yang dimiliki hanyalah titipan. Lapis keempat, ujian kebijaksanaan, muncul ketika ia dihadapkan pada 2 pilihan benar yang sama-sama berat, antara menyelamatkan satu jiwa atau seluruh kaum. Lapis kelima, ujian kasih semesta, datang dalam bentuk godaan kekuasaan. Banyak yang mencoba menariknya untuk memimpin dengan janji-janji manis, namun ia menolak, sebab ia tahu belum waktunya. Lapis keenam, ujian kebenaran, membuatnya berdiri sendirian menghadapi fitnah dan tuduhan palsu. Tapi ia tetap diam, sebab ia percaya, kebenaran tidak butuh pembelaan, cukup ditunggu sampai waktu menampakkan dirinya. Dan lapis ketujuh, ujian ketuhanan, adalah saat ia kehilangan semua, nama, harta, bahkan harapan. Di sanalah ia menyerahkan seluruh kehendaknya pada Yang Maha Kuasa, dan saat itulah, lapisan terakhir pelindung itu terbentuk dengan sempurna. Dari luar, ia tampak seperti manusia biasa. Tapi dalam diamnya, ia memancarkan ketenangan yang tak bisa diganggu oleh kebencian atau sihir duniawi. Banyak orang sakti yang mencoba mengujinya, namun semuanya gagal menembus lapisan energinya. Konon, orang-orang yang mendekati Satrio dengan niat jahat akan merasa lemah, pusing, bahkan pingsan, seolah energi mereka terpantul balik oleh perisai tak kasat mata. Namun, di balik segala kekuatan itu, ia tetap hidup sederhana. Ia menolak disebut tokoh suci. Ia berkata, "Aku bukan yang paling kuat, hanya yang paling sabar menjalani luka tanpa membalas." Dan mungkin, disitulah rahasia sejati dari energi pelindung 7 lapis itu. Bukan dari mantra, bukan dari pusaka, tapi dari jiwa yang telah melewati semua penderitaan tanpa kehilangan kasih. Maka muncul pertanyaan berikutnya yang menggugah hati. Apakah setiap manusia juga bisa memiliki pelindung seperti Satrio Piningit, jika ia sanggup melewati 7 ujian batin itu? Banyak yang mengira energi pelindung 7 lapis hanyalah milik Satrio Piningit, sosok pilihan yang dikirim untuk menata kembali keseimbangan dunia. Namun dalam ajaran kebatinan Jawa, setiap manusia sejatinya memiliki potensi yang sama. Bedanya, kebanyakan dari kita belum menyadari lapisan cahaya itu masih tersembunyi di balik kabut ego dan ketakutan. Para sesepuh mengatakan, 7 lapis pelindung itu bukan datang dari luar tubuh, melainkan lahir dari hasil perjalanan batin dan penguasaan diri. Setiap manusia membawa benih cahaya ilahi dalam dirinya, disebut nur rasa atau cahaya sejati. Saat seseorang mampu menenangkan pikirannya, mengendalikan hawa nafsunya, dan menebar kebaikan, maka satu demi satu lapisan energi itu mulai terbentuk secara alami.
Lapisan pertama tumbuh dari niat yang bersih. Ketika seseorang berbuat baik tanpa pamrih, energi positif pertama melingkupi dirinya. Lapisan kedua muncul dari kesabaran, karena setiap emosi yang terkendali menciptakan keseimbangan energi di dalam tubuh. Lapisan ketiga berasal dari keikhlasan, saat hati tak lagi tergantung pada pujian atau penilaian manusia. Lapisan keempat lahir dari doa dan keheningan batin, yang memperkuat koneksi antara manusia dan Sang Pencipta. Lapisan kelima terbentuk dari empati dan kasih universal, membuat aura seseorang memancar damai bagi siapapun yang mendekatinya. Lapisan keenam datang dari keberanian menegakkan kebenaran, meski harus melawan arus dunia. Dan lapisan ketujuh, yang paling suci, muncul saat manusia menyatu dalam kesadaran ilahi, ketika dirinya tak lagi merasa terpisah dari semesta. Konon, orang-orang yang telah mencapai ketujuh lapisan ini memancarkan energi yang tak kasat mata namun sangat terasa. Hewan menjadi tenang di dekat mereka, anak-anak merasa aman, dan bahkan orang jahat pun enggan menyakiti. Itulah sebabnya, leluhur Jawa mengatakan, ora kabeh wong suci nganggo jubah putih. Kadang, wong sing sepilan sabar iku luwih terang cahyane tinimbang rembulan. Tidak semua orang suci mengenakan jubah putih. Kadang, orang yang tenang dan sabar justru memancarkan cahaya lebih terang dari rembulan. Dari sinilah muncul pemahaman baru, Satrio Piningit bukan sekadar sosok tunggal, melainkan simbol dari manusia yang telah berhasil menyalakan cahaya ilahi dalam dirinya. Energi pelindung tujuh lapis bukan warisan gaib, tapi hasil dari kesadaran yang terus ditingkatkan, hingga hati dan pikiran menyatu dalam ketulusan. Namun, di tengah pemahaman ini, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Jika setiap manusia memiliki potensi itu, mengapa hanya segelintir yang mampu mengaktifkannya? Apakah karena zaman kini terlalu bising oleh ambisi, hingga suara nurani tak lagi terdengar?